Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winasari, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dosen pengampu Dr. Didin Hikmah Perkasa SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tugas besar pengantar ekonomi makro dengan judul Ruang Lingkup Ekonomi Makro. Pengertian ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menghususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan dalam pendapatan, perubahan dalam harga, dan tingkat pengangguran. Tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Dalam teori perekonomian, ekonomi makro, teori ini lebih memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Apabila yang dibicarakan mengenai produsen, maka yang diperhatikan adalah kegiatan produsen dalam keseluruhan ekonomi. Apabila yang diperhatikan adalah tingkah laku konsumen, maka yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam analisis makro, ekonomi juga diperhatikan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan sesuatu perekonomian. Ruang lingkup analisis ekonomi makro. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 1. Ekonomi deskriptif, mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai sesuatu masalah ekonomi. 2. Teori ekonomi. Teori ekonomi tugas utamanya menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan secara umum perilaku sistem ekonomi. 3. Ekonomi terapan. Menggunakan hasil-hasil pemikiran yang terkumpul dalam teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Teori-teori ekonomi. 1. Teori ekonomi mikro. Analisis-analisis dalam teori ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan ekonomi, kegiatan ekonomi, seperti kegiatan seorang konsumen, suatu perusahaan atau suatu pasar. 2. Teori ekonomi makro. Analisis-analisis dalam teori ekonomi makro lebih global atau lebih menyeluruh sifatnya. Dalam ekonomi makro yang perhatikan adalah tindakan konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan keseluruhan pengusaha, dan perubahan-perubahan keseluruhan kegiatan ekonomi. Perbedaan dan ruang lingkup keduanya. Ekonomi makro lebih menitik beratkan pada analisis membuat pilihan untuk mewujudkan efisien dalam menggunakan sumber-sumber daya dan mencapai kepuasan maksimum. Makroekonomi menerangkan 1. Bagaimana sifat permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. 2. Masalah utama yang selalu dihadapi setiap perekonomian. 3. Peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan mempelajari ekonomi makro. Tujuan mempelajari ekonomi makro adalah untuk dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi di suatu negara dan meningkatkan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Berikut ini adalah tujuan kebijakan ekonomi makro. Menjaga stabilitas ekonomi, mengontrol tingkat inflasi di suatu negara, membantu meningkatkan pendapatan nasional, menyeimbangkan neraca pembayaran di luar negeri, membantu pemerataan pendapatan, membantu meningkatkan kapasitas produksi, membantu meningkatkan peluang kerja di masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Penentuan tingkat aktivitas ekonomi negara. Dalam analisis ini, teori ekonomi akan menjelaskan sejauh mana ekonomi dapat menghasilkan produk dan layanan. Analisis ekonomi makro ini akan memberikan perincian pengeluaran secara agregat atau keseluruhan, termasuk pengeluaran dari rumah tangga atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, perusahaan atau biaya investasi, ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah.
Ekonomi suatu negara tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui serangkaian kebijakan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau jumlah uang beredar dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengubah struktur dan jumlah pajak dan pengeluaran yang tujuannya untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pengeluaran agregat atau komprehensif. Ketika pengeluaran keseluruhan tidak mencapai tingkat ideal, akan ada masalah dalam perekonomian. Untuk mewujudkan peluang kerja yang lebih baik dan mengendalikan tingkat inflasi, idealnya pengeluaran agregat harus pada tingkat yang dibutuhkan. Meskipun secara teori ini bisa dilakukan, dalam praktiknya tujuan ini cukup sulit diwujudkan. Persoalan pokok dalam perekonomian. 1. Pengangguran. Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja merupakan tanggung jawab penting suatu perekonomian. Di samping itu, kebijakan pemerintah sangat penting. Artinya, dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, yang dimaksud dengan pengangguran adalah angkatan kerja atau orang yang mencari kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan seperti yang diinginkan. Tingkat pengangguran selama periode tertentu biasanya dinyatakan dalam nilai persen dari angkatan kerja. 2. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh yang disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan, kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, dan kemerosotan nilai mata uang. Selain itu, Hartono 2006 mengatakan bahwa inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa umum secara berkelanjutan atau sustainable. 3. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang di setiap periode sesuatu masyarakat akan menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam setiap periode, jumlah tenaga kerja akan bertambah karena ada golongan penduduk yang memasuki angkatan kerja. Investasi masa lalu akan menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi masa kini. 4. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah gambaran mengenai hubungan ekonomi yang berlaku di antara suatu negara dengan berbagai negara lain yang memberi informasi tentang nilai ekspor dan impor, transaksi jasa-jasa, aliran modal jangka panjang atau penanaman modal asing, dan aliran modal jangka pendek. Definisi lain neraca pembayaran adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lain dalam kurun waktu tertentu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.